Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Dita Olivia dari kelas KPID. Di sini saya akan memaparkan perusahaan yang saya rancang, yaitu Odring, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran tumbler modern yang mengedepankan kualitas, fungsi, desain, serta kepedulian terhadap lingkungan. Latar belakang berdirinya Odring berangkat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan. Odring itu sendiri mengambil dari nama pemiliknya, yaitu Olivia. Nah, saat ini penggunaan botol plastik sekali pakai masih sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan. Di sisi lain, masyarakat modern membutuhkan wadah minum yang praktis, aman, tahan lama, serta memiliki nilai estetika yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Odring hadir sebagai solusi yang menggabungkan fungsi, gaya hidup, dan tanggung jawab sosial dalam suatu produk. Visi dan misi Odring. Visi Odring yaitu menjadi perusahaan tumbler terdepan yang dikenal karena inovasi produk, kualitas premium, serta kontribusinya dalam membangun gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Misinya yang pertama yaitu menghasilkan produk tumbler berkualitas tinggi yang aman digunakan, tahan lama, dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan. Misi yang kedua yaitu mengembangkan inovasi desain yang modern dan mengikuti perkembangan tren pasar tanpa mengabaikan fungsi utama produk. Visi yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi digital dan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pondasi dan tujuan Odring. Dalam menjalankan bisnis, Odring meyakini bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, setiap aktivitas komunikasi dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun citra perusahaan yang positif dan terpercaya. Tujuan utama komunikasi bisnis Odring adalah memperkenalkan tumbler sebagai bagian dari gaya hidup modern yang sehat, praktis, dan peduli lingkungan. Kami ingin membangun persepsi bahwa membeli tumbler bukan sekedar membeli produk, tetapi juga berpartisipasi dalam gerakan mengurangi limbah plastik. Selain mengejar keuntungan perusahaan, Odring juga memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan produk yang dapat digunakan berulang kali. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam setiap pesan komunikasi, kami selalu menekankan 3 nilai utama perusahaan, yaitu kualitas, berkelanjutan, dan inovasi. Ketiga nilai tersebut menjadi pondasi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Strategi media dan konvergensi digital. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Odring menerapkan strategi konvergensi media yang menggabungkan media tradisional dan media digital. Media tradisional tetap digunakan karena memiliki kemampuan menjangkau konsumen secara langsung. Beberapa media yang digunakan yaitu brosur dan katalog produk, banner promosi pada pusat perbelanjaan dan pameran, booth pada event kampus, festival dan bazar UMKM, packaging eksklusif yang menampilkan identitas merek serta informasi produk secara lengkap. Selain media tradisional, fokus utama pemasaran Odring berada pada media digital karena sesuai dengan karakteristik target pasar saat ini. Media digital yang digunakan meliputi Instagram sebagai sarana membangun identitas merek dan menampilkan desain produk, TikTok untuk menyebarkan konten kreatif dan edukatif yang mudah diterima generasi muda, Shopee dan Tokopedia sebagai platform penjualan utama, website resmi perusahaan untuk memberikan informasi lengkap mengenai produk dan perusahaan, influencer marketing untuk meningkatkan kepercayaan dan jangkauan pasar. Melalui strategi konvergensi ini, perusahaan dapat membangun komunikasi yang lebih efektif, interaktif, dan berkelanjutan dengan pelanggan. Dalam proses pengelola perusahaan, seluruh target yang ditetapkan mengacu pada konsep SMART. Yang pertama, spesifik, yaitu target utama Odring adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas olahraga, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah Odring, satu tumbler untuk gaya hidup sehat dan lingkungan yang lebih baik. Yang kedua, measurable,
yaitu keberhasilan program dapat diukur melalui peningkatan jumlah penjualan produk, pertumbuhan pengikut media sosial, tingkat interaksi konsumen terhadap konten digital, jumlah pelanggan melakukan pembelian ulang, tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survei. Yang ketiga, achievable, yaitu seluruh target disusun berdasarkan kemampuan produksi, kapasitas distribusi, dan sumber daya perusahaan sehingga realistis untuk dicapai. Lalu realistis, yaitu strategi perusahaan yang disesuaikan dengan tren pasar yang menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dan reusable product. Lalu yang terakhir ada teamwork. Setiap program memiliki tenggat waktu yang jelas hingga pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara terukur. Garis waktu operasional dan alur konsumen. Untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, Odring menyusun perencanaan tahunan sebagai berikut. Januari, melakukan riset pasar, analisis tren, desain tumbler, identifikasi kebutuhan konsumen, serta evaluasi produk sebelumnya. Februari, penyempurnaan desain produk, persiapan materi promosi, pembuatan konten digital, dan penyusunan strategi komunikasi. Maret hingga Juni, peluncuran produk baru secara resmi, pelaksanaan kampanye, pemasaran digital, serta kerjasama dengan influencer, dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi dan pameran. Juli, melaksanakan evaluasi semester pertama untuk menilai efektivitas strategi pemasaran dan pencapaian target penjualan. Agustus hingga November, melakukan pengembangan produk baru, memperluas jaringan distribusi, memperkuat loyalitas pelangganan, dan meningkatkan aktivitas promosi. Desember, melakukan evaluasi akhir tahun serta penyusunan strategi dan target perusahaan untuk tahun berikutnya. Dalam proses pembelian, konsumen akan melalui tahapan awareness, interest, desire, dan action. Oleh karena itu, seluruh aktivitas komunikasi perusahaan dirancang untuk mendampingi konsumen pada setiap tahapan tersebut hingga menjadi pelanggan yang loyal. Rencana cadangan apabila target belum tercapai. Sebagai perusahaan yang adaptif, Odring telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila target yang ditetapkan belum tercapai. Langkah pertama adalah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyampaian target. Langkah yang kedua adalah menjalankan strategi promosi tambahan berupa diskon, cashback, bundling produk, dan program loyalitas pelanggan. Langkah yang ketiga adalah melakukan optimalisasi konten pemasaran dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan terhadap kebutuhan pasar. Langkah keempat adalah melakukan penyesuaian target serta penyusunan ulang jadwal operasional agar tetap selaras dengan perkembangan kondisi pasar. Melalui strategi tersebut, Odring diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai merek tumbler yang berkualitas, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Demikian pemaparan mengenai produk Odring yang telah saya rancang. Besar harapan saya bahwa perusahaan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.